Setelah 6 tahun puasa gelar, PBSI memberikan ultimatum keras kepada para pemain senior dan non-pelatnas untuk merebut minimal 1 gelar di kejuaraan dunia 2025. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia. Atmosfer pelatnas Cipayung terasa semakin tegang. Sebuah ultimatum baru saja dilontarkan dan targetnya tidak main-main, bahwa pulang gelar juara dunia di tahun 2025. Benar sekali, puasa gelar selama 6 tahun di kejuaraan dunia bulu tangkis sepertinya sudah mencapai batas kesabaran PBSI. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi, Eng Hian, secara terang-terangan menetapkan harga mati. Minimal 1 gelar juara harus direbut di Paris nanti. Ini adalah sebuah tekanan yang luar biasa, tetapi juga sebuah tantangan yang harus dijawab. Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 akan digelar di Paris, Prancis, dari tanggal 25 hingga 31 Agustus. Semua mata akan tertuju pada skuad merah putih. Eng Hian, yang kita kenal tegas dan tanpa kompromi, menaruh harapan besar di pundak para pemain senior. Dalam pernyataan resminya, ia berkata, "Di kejuaraan dunia 2025, saya menargetkan 1 gelar juara. Saya berharap dari semua sektor, terutama pemain senior, bisa menunjukkan prestasi." Ini adalah sinyal kuat bahwa para veteran diharapkan menjadi ujung tombak. Dan skuad yang diturunkan memang bukan kaleng-kaleng. Indonesia meloloskan 12 wakil ke turnamen Grade 1 ini. Nama-nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, seperti ganda putra nomor 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto siap bertarung. Di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung yang permainannya semakin matang. Lalu di tunggal putra, sang maestro Antoni Sinisuka Ginting juga akan turun gunung. Jangan lupakan juga pasangan yang selalu penuh kejutan, Leo Roli Kernando dan Bagas Maulana. Mereka semua adalah andalan utama dari pelatnas. Tapi yang menarik, PBSI tidak hanya bertumpu pada kekuatan pelatnas. Mereka membuka pintu lebar-lebar untuk para pemain profesional yang berkarir di luar Cipayung. Ini adalah sebuah strategi yang menunjukkan bahwa PBSI ingin menurunkan kekuatan penuh tanpa terkecuali. Tepat sekali, nama besar seperti Jonathan Christie, sang juara All England, akan menjadi andalan di tunggal putra bersama Ginting. Selain itu, ada ganda putra yang sedang naik daun dan kerap merepotkan pemain top dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Eng Hian secara khusus menyebut bahwa para pemain profesional ini memiliki potensi besar untuk menciptakan kejutan. Dukungan kami juga termasuk kepada pemain-pemain profesional, Jonathan Christie dan Sabar Reza, tegasnya. Ini menunjukkan tidak ada lagi sekat antara pemain pelatnas dan non-pelatnas, semua bersatu demi merah putih. Kekuatan Indonesia tidak berhenti di situ. Skuad ini adalah kombinasi sempurna antara senior yang berpengalaman, profesional yang matang, dan para junior yang siap meledak. Di barisan muda, ada nama Putri Kusumawardani di tunggal putri. Dan yang paling ditunggu-tunggu, ganda putri masa depan Indonesia, Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka diharapkan bisa menjadi penerus tradisi emas ganda putri. Jangan lupakan juga tunggal putra muda berbakat Alwi Farhan yang siap menggebrak panggung dunia. Kombinasi ini adalah sebuah pesan yang jelas. Indonesia datang ke Paris dengan kekuatan penuh dan rasa lapar yang luar biasa akan gelar. Misi utamanya adalah mengakhiri puasa gelar yang sudah terlama, yaitu sejak tahun 2009. Di edisi terakhir tahun 2023, harapan sempat membuncah ketika Apriani Rahayu dan Siti Fadia berhasil melaju ke final. Namun langkah mereka terhenti di partai puncak dan harus puas dengan medali perak. Sebuah pencapaian yang bagus, tapi bukan yang kita semua dambakan. Kini dengan ultimatum yang sudah ditetapkan, para pemain tidak punya pilihan lain selain memberikan 100% kemampuan mereka. Ini bukan lagi sekedar turnamen, ini adalah misi penebusan, misi untuk mengembalikan kehormatan bulu tangkis Indonesia di panggung tertinggi dunia. Tekanan dari publik bulu tangkis tanah air juga pasti sangat besar. Kerinduan untuk melihat bendera merah putih berkibar diiringi lagu Indonesia Raya di kejuaraan dunia sudah tak terbendung lagi.
Semoga ultimatum dari PBSI ini bisa menjadi cambuk semangat bagi para atlet. Mari kita doakan bersama perjuangan para pahlawan bulu tangkis kita. Semoga dengan komposisi pemain yang komplit, semangat yang membara, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, target 1 gelar juara atau bahkan lebih bisa terwujud. Paris, kami datang untuk menang. Enam wakil Indonesia mendapatkan tiket emas langsung ke babak 16 besar kejuaraan dunia, namun jalan terjal menanti mereka dengan potensi bentrokan melawan para unggulan dunia. Halo, para pecinta bulu tangkis. Kabar mengembirakan datang dari persiapan kejuaraan dunia 2025 di Paris. Indonesia kembali menunjukkan tajinya, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Benar sekali. Sebanyak 6 wakil andalan kita berhasil mendapatkan keuntungan besar dengan lolos langsung ke babak 16 besar. Ini adalah sebuah modal awal yang sangat berharga, memberikan mereka waktu ekstra untuk beradaptasi dan mempelajari calon lawan. Mari kita bedah satu persatu. Dari sektor ganda putra yang selalu menjadi andalan, 3 pasangan terbaik kita mendapatkan bye di babak pertama. Mereka adalah pasangan peringkat atas dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Tidak hanya Fajar Rian, pasangan yang sedang naik daun dan dikenal dengan semangat juang pantang menyerah, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani juga melanggang mulus. Begitu pula dengan The Babies, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Ini menunjukkan betapa kuatnya dominasi ganda putra Indonesia di kancah dunia. Dengan 3 wakil yang langsung menunggu di babak kedua, peluang kita untuk membawa pulang medali dari sektor ini semakin terbuka lebar. Beralih ke ganda putri, 2 pasangan kita juga mendapatkan keuntungan serupa. Febriana Dwi Puji Kusuma yang kini berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi, serta Lani Triamaya Sari yang berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadanti, keduanya tidak perlu bersusah payah di babak 32 besar. Ini adalah strategi yang sangat baik. Lani dan Fadia, sebagai pasangan yang relatif baru, bisa memanfaatkan ini untuk membangun chemistry yang lebih solid di lapangan. Sementara Ana dan Tiwi bisa fokus penuh untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di depan. Dan jangan lupakan sektor ganda campuran. Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu menjadi satu-satunya wakil ganda campuran kita yang lolos langsung. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa bagi mereka dan menjadi bukti bahwa regenerasi di sektor ini berjalan dengan baik. Namun, keuntungan ini datang dengan tantangan yang sepadan. Jalan menuju podium tidak akan mudah. Justru, lawan-lawan berat sudah menanti di babak 16 besar. Leo dan Bagas misalnya berpeluang besar menantang unggulan pertama dari Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Betul, itu akan menjadi laga yang sangat dinantikan. Begitu pula dengan Fajar dan Rian yang kemungkinan besar akan berhadapan dengan unggulan ketiga dari Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Ini akan menjadi pertarungan strategi dan mental yang sesungguhnya. Di ganda putri, tantangannya tidak kalah berat. Febriana dan Amalia berpotensi melawan unggulan ketiga asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee So-hee. Sementara Lani dan Fadia bisa jadi akan bentrok dengan unggulan kedua dari Malaysia, yaitu Perlitan dan Tinah Muralitaran. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi ganda putri kita. Menghadapi pasangan-pasangan top dunia di babak awal akan menguji ketahanan dan kesiapan mental mereka. Kemenangan di laga ini akan menjadi sebuah pernyataan besar. Di ganda campuran, Jafar dan Felicia juga tidak bisa bersantai. Mereka kemungkinan akan menghadapi unggulan keempat dari Malaysia, yaitu Chen Teng-jae dan Tou Ewei. Sebuah laga yang pastinya akan berlangsung sengit dan penuh emosi. Sementara 6 wakil kita menunggu, 6 wakil lainnya harus berjuang dari babak pertama. Perjuangan mereka pun tidak kalah berat. Jonathan Christie akan menghadapi Matthias Kiklitz dari Jerman, sementara Anthony Sinisuka Ginting langsung dihadapkan pada laga sulit melawan andalan tuan rumah, yaitu Toma Junior Popov. Debutan kita, Alwi Farhan akan memulai perjalanannya dengan melawan Nguyen Haidang dari Vietnam. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan Petra Maitsnerova dan Putri Kusuma Wardani akan menghadapi Lo Xinyan Happy dari Hong Kong. Total ada 12 wakil Indonesia yang berlaga. Mari kita doakan bersama agar semua wakil kita, baik yang lolos langsung maupun yang berjuang dari babak pertama dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.
Betul sekali. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi mereka untuk merebut gelar juara dunia. Maju terus, bulu tangkis Indonesia! Sebuah kejutan besar mengguncang dunia bulu tangkis. Legenda hidup Hendra Setiawan kembali ke lapangan, bukan hanya untuk bermain, tapi untuk sebuah misi yang lebih besar. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia dan dunia. Selamat datang kembali di kanal kami yang selalu menyajikan berita-berita paling hangat dan mengejutkan dari dunia tepok bulu. Hari ini, kami membawa kabar yang dijamin akan membuat bulu kuduk Anda merinding dan hati berdebar kencang. Betul sekali, siapa sangka setelah sempat menyatakan gantung raket dan membuat jutaan penggemar merasa kehilangan, legenda hidup bulu tangkis Indonesia, sang dewa Hendra Setiawan, kini siap kembali mengayunkan raketnya di ajang resmi BWF. Ini bukan sekadar rumor, ini adalah kenyataan yang akan segera kita saksikan. Sebuah pengumuman yang benar-benar mencengangkan. Hendra Setiawan, peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008, akan tampil di kejuaraan dunia senior 2025. Turnamen bergengsi ini akan diselenggarakan di Pattaya, Thailand, mulai tanggal 7 hingga 14 September mendatang. Bayangkan, kita akan kembali melihat aksi elegan sang maestro di lapangan. Dan yang lebih menarik lagi, turnamen bertajuk Amazing Thailand Pattaya BWF World Senior Championships ini memang diperuntukkan bagi atlet-atlet yang usianya sudah matang, yaitu di atas 35, 40, dan 45 tahun. Ini menunjukkan bahwa semangat kompetisi dan cinta Hendra pada bulu tangkis tidak pernah padam, bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Yang membuat comeback ini semakin spesial adalah keputusan Hendra untuk tidak hanya turun di satu nomor, melainkan dua sekaligus. Di nomor ganda putra, ia akan berpasangan dengan nama yang tak kalah legendaris, Tony Gunawan. Dan di nomor ganda campuran, ia akan berduet dengan mantan andalan Indonesia, Debbie Susanto. Ini adalah kombinasi impian yang pasti akan memukau penonton. Kisah di nomor ganda putra ini benar-benar menyentuh hati. Tony Gunawan adalah sosok idola bagi Hendra sejak lama. Bermain bersama sang panutan di ajang resmi tentu menjadi momen bersejarah tersendiri bagi Hendra, pria kelahiran Pemalang ini. Ini bukan hanya tentang kompetisi, tapi juga tentang mewujudkan mimpi dan penghormatan kepada sang idola. Sementara itu, di ganda campuran, Hendra akan berduet dengan Debbie Susanto yang kita tahu adalah mantan andalan Indonesia yang sempat merebut gelar All England di era 2000-an. 10. Kombinasi pengalaman dan chemistry antara Hendra dan Debbie tentu akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan mereka nanti. Comeback ini adalah yang pertama bagi Hendra sejak ia memutuskan pensiun di Indonesia Masters 2025. Saat itu, ia masih berpasangan dengan partner setianya, Muhammad Ahsan. Selama karirnya, Hendra telah menorehkan segudang prestasi, mulai dari medali emas Olimpiade hingga 3 gelar juara dunia bersama Ahsan dengan trofi terakhir yang mereka raih pada 2019. Keputusan Hendra untuk kembali bermain di kejuaraan dunia senior ini jelas membangkitkan antusiasme yang luar biasa dari para penggemar yang sudah sangat merindukan aksi-aksi brilian dari Hendra di lapangan. Ini adalah bukti bahwa seorang legenda sejati tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya beristirahat sejenak sebelum kembali dengan kejutan yang lebih besar. Meskipun Hendra tidak lagi bersaing di level BWF World Tour yang sangat ketat, ia tetap aktif di dunia tepok bulu. Saat ini, ia bahkan menjadi pelatih bagi pasangan independen Sabar Karyaman dan M. Reza Pahlevi. Ini menunjukkan dedikasinya yang tak terbatas pada bulu tangkis sambil tetap menjaga performa fisiknya agar tetap prima. Dengan kombinasi pengalaman yang tak tertandingi, teknik mumpuni yang sudah teruji, dan semangat kompetisi yang belum padam, Hendra Setiawan berpotensi besar untuk memberikan kejutan yang sangat berarti di Pattaya nanti. Jangan remehkan kekuatan seorang legenda yang kembali dengan motivasi baru. Bagi Anda para pecinta bulu tangkis sejati, bulan September mendatang akan menjadi kesempatan emas untuk menyaksikan kembali aksi juara dunia di atas lapangan.
Ini adalah momen yang tidak boleh Anda lewatkan. Mari kita dukung Hendra Setiawan dan saksikan sejarah baru yang akan ia ukir di Kejuaraan Dunia Senior 2025. Kami tidak sabar untuk melihat bagaimana Hendra akan beraksi bersama Tony Gunawan dan Debbie Susanto. Ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik dan penuh emosi. Tetap pantau kanal kami untuk update terbaru mengenai perjalanan Hendra di Pattaya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam bulu tangkis.